Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Khadijah Ritonga dari Pendidikan Biologi semester 5 Universitas Islam Labuhan Batu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel. Mari kita bahas. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membagi diri menjadi dua sel anak. Ini penting bagi makhluk hidup karena memungkinkan pertumbuhan, perbaikan jaringan yang rusak, dan reproduksi. Ada dua jenis utama, yang pertama mitosis, yang kedua meiosis. Mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan meiosis untuk pembentukan sel reproduktif. Apa fungsi pembelahan sel dalam kehidupan makhluk hidup? Yang pertama, pertumbuhan. Sel membelah untuk meningkatkan jumlah sel sehingga organisme dapat bertambah besar. Yang kedua, perbaikan dan regenerasi. Pembelahan sel menggantikan sel yang rusak atau mati. Yang ketiga, reproduksi pada organisme uniseluler. Pembelahan sel memungkinkan reproduksi aseksual. Yang keempat, perkembangan. Pada tahap embrio, pembelahan sel memungkinkan perkembangan dari satu sel menjadi organisme. Di sini kita dapat melihat tahapan mitosis, yaitu bisa dilihat gambarnya ya teman-teman. Berikut adalah diagram tahapan mitosis yang menunjukkan secara visual proses dari profase, metafase, anafase, telofase, hingga sitokinesis. Setiap tahap memiliki label dan representasi visual yang jelas untuk membantu memahami peristiwa yang terjadi dalam pembelahan sel. Di sini teman-teman dapat melihat gambar mitosisnya ya teman-teman. Situ terdapat profase, metafase, anafase, telofase, hingga sitokinesis. Di sini juga bagaimana meiosis berkontribusi terhadap variasi genetik dan apa peran meiosis dalam reproduksi seksual. Yang pertama, chromatic over. Selama tahap awal meiosis atau profase 1, kromosom homolog bertukar segmen DNA. Ini menghasilkan kombinasi baru dari alel pada kromosom anak. Yang kedua, pemilihan acak atau independen. Pada metafase 1, kromosom homolog disusun secara acak di tengah sel. Peran meiosis dalam reproduksi seksual. Meiosis menghasilkan sel gamet atau sperma dan ovum dengan setengah jumlah kromosom atau haploid dari sel induk. Tahapan meiosis. Proses meiosis. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel gamet atau haploid atau N dari satu sel induk diploid atau 2N. Meiosis terdiri dari dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Di sini kita akan membahas tentang meiosis 1 dan meiosis 2. Mari kita jelaskan ya teman-teman, lihat bersama-sama. Tahapan meiosis yang pertama, profase 1, kromosom homolog berpasangan dan terjadi crossing over. Metafase 1, kromosom homolog berbaris di tengah sel. Anafase 1, kromosom homolog dipisahkan ke kutub berlawanan. Telofase 1 dan sitokinesis, sel membelah menghasilkan 2 sel haploid. Meiosis 2, profase 2, kromosom mulai memadat lagi. Metafase 2, kromosom berbaris di tengah sel. Anafase 2, kromatid saudara dipisahkan. Telofase 2 dan sitokinesis terbentuk 4 sel haploid yang berbeda secara genetik. Perbedaan meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 mengurangi jumlah kromosom, sementara meiosis 2 memisahkan kromatid saudara. Meiosis menghasilkan sel gamet haploid dengan variasi genetik. Bagaimana meiosis berkontribusi terhadap variasi genetik dan apa peran meiosis dalam reproduksi seksual? Meiosis berkontribusi terhadap variasi genetik melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, crossover. Pada profase 1, kromosom homolog bertukar segmen DNA menciptakan kombinasi baru alel dalam kromosom anak.
Pemilihan acak atau independent assortment. Pada metafase 1, kromosom homolog disusun secara acak sehingga kombinasi kromosom ibu dan ayah yang diwariskan kepada sel anak menjadi bervariasi. Peran meiosis dalam reproduksi seksual. Meiosis menghasilkan sel gamet atau sperma dan ovum yang haploid. Ketika dua gamet bergabung melalui fertilisasi, zigot diploid terbentuk dalam kombinasi genetik. Di sini ada perbedaan atau perbandingan mitosis dan meiosis. Mitosis menghasilkan sel identik untuk pertumbuhan dan perbaikan. Meiosis menghasilkan sel gamet dengan variasi genetik untuk reproduksi seksual. Di sini juga ada tabel tentang penjelasan perbandingan mitosis dan meiosis. Bisa dilihat teman-teman. Perbedaan utama antara mitosis dan meiosis dan bagaimana masing-masing berperan dalam siklus hidup makhluk. Perbedaan utamanya, pertama, tujuan mitosis pertumbuhan, perbaikan jaringan dan reproduksi aseksual, menghasilkan sel identik. Meiosis produksi sel gamet untuk reproduksi seksual, menghasilkan sel tidak identik dengan setengah jumlah kromosom. 2. Jumlah pembelahan. Mitosis 1 kali pembelahan menghasilkan 2 sel anak, sedangkan meiosis 2 kali pembelahan menghasilkan 4 sel anak. Yang ketiga, variasi genetik. Yang pertama, mitosis tidak ada variasi genetik sel anak identik. Yang kedua, meiosis menciptakan variasi genetik melalui crossing over dan pemilihan anak. Peran dalam siklus hidup makhluk hidup, mitosis mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan di seluruh organisme, sedangkan meiosis memastikan reproduksi seksual dan menciptakan keragaman genetik yang penting untuk adaptasi dan evolusi. Kesalahan dalam pembelahan sel. Jika terjadi kesalahan dalam pembelahan sel seperti non-disjunction pada meiosis, kromosom homolog atau kromatid saudara tidak terpisah dengan benar. Hal ini dapat menghasilkan sel gamet dengan jumlah kromosom yang abnormal atau N+1 atau N-1. Ketika gamet abnormal ini terlibat dalam fertilisasi, dapat menyebabkan kelainan genetik seperti sindrom Down, sindrom Turner, sindrom Klinefelter. Kesalahan ini menunjukkan betapa pentingnya proses pembelahan sel yang tepat untuk mencegah kelainan genetik. Apa dampak dari kesalahan dalam pembelahan sel dan bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah kromosom pada sel anak? Dampaknya, yang pertama, non-disjunction. Kromosom homolog atau kromatid saudara gagal terpisah dengan benar selama meiosis. Yang kedua, kelebihan kromosom atau N+1. Sel gamet dengan kromosom tambahan dapat menghasilkan zigot dengan trisomi seperti sindrom Down atau trisomi 21. Yang ketiga, kekurangan kromosom atau N-1. Sel gamet dengan kromosom kurang dapat menghasilkan zigot dengan monosomi seperti sindrom Turner. Kesimpulannya, pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis merupakan proses penting dalam siklus hidup makhluk hidup. Mitosis berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan reproduksi aseksual, menghasilkan 2 sel anak yang identik secara genetik. Sebaliknya, meiosis berperan dalam reproduksi seksual dengan menghasilkan 4 sel gamet haploid yang tidak identik, menciptakan variasi genetik melalui mekanisme seperti crossing over dan pemilihan acak. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.